Halo semuanya, apa kabar? Aku tuh iseng banget hari ini. Aku buat video ini juga nggak tahu untuk apa. Tapi yang jelas iseng banget. Soalnya hari ini tuh sebenarnya tadi tuh ada kerjaan, tapi siang tuh udah selesai, makanya ada make upnya. Terus juga udah nemenin anak-anak sekolah. Sekarang lagi pada tidur siang. Aku bingung mau ngapain. Tapi sebentar, aku pengen ngucapin mumpung ketemu semua sama teman-teman. Aku pengen ngucapin terima kasih ya kemarin itu yang video anniversary journey kita, anniversary 7 tahun, anniversary pernikahan kita. Banyak yang mendoakan, terus juga banyak yang mungkin terinspirasi. Thank you so much. Aku baca komennya satu-satu tuh kayak ngerasa terharu, tapi mohon maaf belum bisa dibalas satu-satu, tapi thank you so much. Terus juga terima kasih lagu Dialah, itu pasti banyak yang suka. Itu inspirasinya dari aku. Tapi sekarang aku iseng banget ya, aku ngapain ya? Kita anaknya ngapain ya? Oh, aku tahu. Mumpung Pak suami lagi di rumah, jadi karena WFH ini kan kerjanya dari rumah aja gitu. Kalau dia nggak keliling-keliling, paling enak kalau kita bosan itu bantuin Pak suami. Kayak kita bantuin aja yuk. Sayang, tiap kali. Sayang, ini tuh tadi yang bilang kan waktu kasih dalam video kita yang kemarin itu loh Mas, yang kamu kasih aku surprise itu loh Mas. Itu banyak yang kalau di komen ya, banyak yang ngucapin selamat, terus juga banyak yang doain semoga Sakinah mawaddah warahmah, kita amin. Thank you lah. Oh, lagi on ini? Iya. Oh, dia lagi kerja, kita ganggu ya kan? Oh, ngasih thank you kok nggak disiapin salah tahun lagi begini. Oh. Enggak apa. Oh ya udah ya, 1, 2, 3. Nggak ada apa-apa. Ya udah. Oh ya udah. Ya, apa bilangnya lo? Terima kasih. Terima kasih ke semua yang udah nonton, ngasih doa, ngasih selamat. Makasih banget lah apresiasinya, bikin tambah bahagia di anniversary yang ke-7. Oke, ada tips nggak buat para suami yang tadi nggak romantis? Tuh, Mas Emil tuh aslinya gini, jadi dia tuh aslinya tuh mau serius. Jadi kalau dikasih pertanyaan yang menjebak seperti ini tuh dia bingung. Orang fokusnya lagi kesini terus kita gangguin ya kan? Siapa ya? Gimana? Terkesannya sotoy banget. Kemarin juga kemarin tuh kayaknya bukan aku 7 tahun, 9 tahun sama kita deket kan. Itu kan bukan tipe kamu banget kan? Kok kemarin tuh bisa aja? Karena ya guys, aku tuh gak percaya kalau misalnya Mas Emil itu jadi kayak gitu tuh bener-bener. Ya, harus berterima kasih juga kepada semua tim yang udah bantu di sana. Kalau nggak ada timnya memang pasti nggak bisa gitu, karena itu harus kerja ekstra tuh untuk mastiin semuanya beres. Iya kemarin tuh kalau misalnya nggak dibantu, dan aku baru tahu ya setelah apa namanya acaranya selesai gitu ya, aku baru tahu kok kamu bisa sih gini. Pertama ya pasti ide dari Mas Emil, aku pengen bikin something special gitu. Terus habis itu browsing ternyata di karena kita tinggal di Surabaya sekarang ya, di Surabaya tuh banyak banget teman-teman terutama yang masih muda tuh yang keren-keren kan gitu. Jadi kemarin top banget, surprise, kreativitasnya oke. Jadi kayaknya kita gila nih acara apaan ya gitu, bisa kayak gini gitu waktu melihat pertama. Ya ternyata mereka pinter ngemasnya, jadi sesuatu yang kreativitas mengalahkan kemewahan. Iya benar. Oke, lanjut. Ya ini kerja gitu. Udah gitu aja videonya? Enggak, monggo lanjut loh Mas, nanti aku dimarahin orang. Ini lo kerjaannya banyak diganggu-ganggu gitu. Selamat kerja. Udah ya? Udah? Aman. Aman. Senang nggak? Sebagai istri senang nggak? Alhamdulillah gitu. Jadi kalau kemana-mana nggak khawatir gitu Mas Emilnya, soalnya kalau orang lihat Mas Emil buka handphone aja ada muka saya kan jadi takut ya. Jadi mau macam-macam takut ya. Wah. Dan by the way yang naruh
muka ini sebagai wallpapernya Mas Emil, tentu saja bukan Mas Emil, tentu saja saya. ini beneran jadi aku gitu, saking ya itu Mas Emil tuh orangnya kaku banget kan gitu. Ya Allah, di handphone nggak ada manis-manisnya gitu. Aku bilang kayaknya harus dipasangin wallpaper yang cantik-cantik gitu deh. Itu dia jadinya. Dan oh iya, by the way guys, ini kalau bisa jangan dicontoh ya. Ini bukan ngasih contoh kalau kita harus ngecek handphone pasangan tuh bukan, tapi sebenarnya niatnya tuh aku awalnya pengen membantu karena ya itu ada yang pernah DM sama aku mengenai masalah yang sebetulnya berat gitu loh, dan akunya kaget kok masalah seperti ini bukan langsung DM ke Mas Emil tapi DM-nya ke aku, dan dalam DM tersebut itu ada tulisan tolong disampaikan ke Mas Emil ya. Nah ini mungkin pertanda bahwa oh Mas Emil mungkin nggak pernah ngecek DM atau jarang ngecek DM, dan juga apa ya, Mas Emil kan sibuk ya, ngeceknya pun juga ternyata banyak banget kan, itu nggak mungkin dibalas satu-satu. Sedangkan menurut aku ini sangat penting, ini kan semua keluhan atau curhatan atau sharing dari masyarakat, which is mereka lah yang kita layani. Kita sebagai pelayan dari masyarakat itu benar-benar harus tahu gitu sebenarnya apa sih gejolak yang terjadi di masyarakat. Jadi intinya tuh lebih pengen membantu, mumpung jadi di rumah kan gitu. Dan ternyata bener loh, yang lucu ada, topiknya lucu gitu maksudnya, terus yang serius banyak. Tapi kan ini aku nggak bisa balas ya. Tadi saya mau bantu ngecek, tapi kan nggak mungkin saya yang balas juga, terus saya nggak ngerti. Apa kita langsung tunjukin ke Mas Emil aja ya, biar dia bisa langsung jawab. Coba ini. Sayang, ini loh. Apa? Apa ngambil? Kamu dari ini ya? Ups, mohon maaf. Tapi nggak ditelepon. Sayang, ini tuh, kan kamu ngecek DM kamu kan? Oh. Iya, ini aku lagi iseng, jadi aku bawa aja. Belum selesai tadi videonya. Lah aku nggak tahu mau bikin video apa, jadi dibawa aja. Ini tuh lucu-lucu loh. Apa? DM-nya. Tadinya aku mencari siapa tahu ada wanita cantik yang coba minta di follow back. Biasa. Enggak, ternyata alhamdulillah malah justru banyak bapak-bapak sama mas-mas gitu. Tapi ini lucu-lucu. Kamu masih sibuk nggak? Masih banyak nggak? Kenapa? Kamu kan bahas ini. Ya bahas aja nggak apa-apa. Di situ yuk. Oh karena ini. Jadi maksudnya mau dibahas? Aku mau iya. Gak apa-apa nggak ya? Ya udahlah. Kita harus transparan kinerja publik. Karena DM-nya dari kerjaan sih. Iya. Karena ada juga nggak kerjaan kok. Ntar kalau yang serius banget, kamu jawab sendiri aja. Gimana? Sini ya. Pak, ini mau tak bacain DM. Ini jadi buat teman-teman yang DM Mas Emil tak bacain ya. Aku udah pilih tahu beberapa. Karena kalau dibacain semua mah enggak. Iya banyak banget ya. Mungkin banyak yang ini teman-teman aku pilihin ya. Padahal sebenarnya udah ada jalur aduan cetak. Iya. Jadi bisa. Tetap, iya. Cuman ya tetap aja modelnya silakan sih. Nah, cuma kalau cetar udah ada operatornya gitu yang ketahuan berapa yang sudah dilanjuti, berapa yang masih proses gitu. Berapa yang sudah selesai. Oke. Ini yang pertama saya bingung responnya nih, Pak. Oke, Assalamualaikum Pak, apakah saya boleh minta saran? Gitu. Terus 2 hari kemudian dia DM lagi. Pak Emil, saya mau minta saran. Jadi di sekolah saya ada pemilihan Pratama Pramuka dan saya ingin mencalonkan, tapi teman dekat saya juga ingin mencalonkan. Kalau saya tidak mencalonkan, karena pemilihan. Kalau dia akan mencalonkan, teman dekatnya akan mencalonkan. Iya. Tuh, tapi terus udah kalau nggak mau ya kasih teman. Wait, masih panjang. Karena pembinanya juga nyuruh saya mencalonkan, dan saya sebenarnya juga ingin mencalonkan. Tapi nggak enak sama teman saya tuh Kak. Kenapa kan temennya bilang? Enggak, kalau aku nih gimana nih, penting nih. Kira-kira
apa ya Pak? Ini anak yang harus sekolah saya, nih. iya Sekolah, kan? anak Anak sekolah sekolah, iya. iya. Nih, apa yang harus kita jawab nih Pak? Karena saya bingung dan tidak ada orang yang saya mintain pendapat. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kenalannya di belakang. Saya dari Tulungagung. Saya seseorang yang terinspirasi oleh Pak Emil sejak menjadi bupati di Trenggalek. Terima kasih. Gitu. Tapi ini masalah, iya ini masalah penting. Di Tulungagung sedang ada dilema Pratama Pramuka. Ini paling nggak enak emang nih, apalagi. Tapi kan temennya bilang hanya akan maju kalau dia nggak maju. Terus pembinanya maunya dia yang maju. Ya udah dia mau Tapi dia nggak enak sama temennya. Solidaritas. Oke, mau jawaban yang pragmatis atau bijak nih? Ya, coba kalau misalnya kamu jadi aku, jawabannya gimana kalau kayak gitu? Ya Allah, udah mau jangan galau-galau. Mau aja gitu ya? Kalau enggak, maksudnya buat mbaknya kalau memang passionnya ke situ, nggak apa-apa dijalanin gitu. Ngomong baik-baik sama temennya, dan temennya kan juga bilang kalau mbaknya maju, kan dia juga nggak ikut maju. Jadi selama semua komunikasinya bagus, kayaknya sih nggak masalah. Intinya gini, kalau kita ngambil keputusan itu, saya udah lama nggak pramuka, jadi saya lupa. Harusnya dia jangan cuma sekedar enak nggak enak atau ya kan, kalau pembina nyuruh dia, kemungkinan kan artinya dia sebenarnya jagoan tuh, ya nggak? Harusnya ya. Saya nggak pernah jago ke sekolah. Nah, tapi sekarang tinggal kalau dia bisa bagus mimpinnya, itu ya tetap lanjut aja gitu. Iya sih. Tapi jangan bilang ke temennya nggak maju atau maju. Jadi dari ngomongin aja baik-baik sama temennya. Aku tuh kasihan. Cuman kita pengen, ini jawaban. Kita pengen semua anak muda di Jawa Timur itu mengeksplor potensinya dengan maksimal. Ya salah satunya itu, kalau di Pramuka dia bisa jadi pemimpin Pratama, kenapa enggak? Iya benar. Iya kan? Jadi ya. Ini kamu balas DM nya. Maju terus. Kesianan. Enggak, ini mungkin sih nggak ketahuan, beberapa udah kita balas. Oke. Nah ini seperti yang kita tahu ya, di Jawa Timur itu banyak klub-klub sepak bola yang top-top senasional gitu, dan ini kita membahas masalah sepak bola. Pak Emil izin untuk menyampaikan ide, mungkin bisa untuk dilaksanakan di Jawa Timur. Aku suka nih anak muda yang suka menyampaikan ide. Bagaimana? Mukanya enak nih. Enggak, ini kreatif. Bagaimana kalau diadakan sepak bola antar sekolah seperti di film Kapten Tsubasa selepas pandemi nanti? Kapten Tsubasa. Siapa yang setuju? Kapten Tsubasa. Gila, aku masuk kecil. Gila, kartun zaman kita masih SD juga nonton Kapten Tsubasa tuh, ada gamenya juga. Gimana kamu ingat nggak lagunya Kapten Tsubasa tuh? Oh, enggak ingat lah kita. Kan ada tuh yang kalau dia mau Kapten Tsubasa tuh ada game PS dulu juga. Jadi main bola tuh bisa keluar api kayak jurus-jurus gitu. Bola di kakinya bergulir dengan lincah. Lari. Tapi gimana? Tapi kenapa harus nyebut Kapten Tsubasa segala ya? Loh enggak, itu kan inspirasi karena memang kan Kapten Tsubasa itu kan masa-masa sekolah gitu loh. Ya udah, nanti kita bilang ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kamu nemu yang unik-unik ya? Iya, karena kalau yang ribet-ribet saya nggak ngerti. Aduh, senang banget nih. Ini diucapin aja nih. Dia story abis nonton video kita yang Q&A di YouTube. Nah, kemudian dibilang semoga selalu bahagia Bapak. Jadikan Ibu Arumi satu-satunya permaisuri di hati Bapak. Ada komen Pak? Sampai jadi amanah masyarakat. Ya, iyalah. Emang permaisurinya mau ada berapa? Iya. Oke, good. Oke, next. Setunggal mawon. Okay. Pak, mau curhat dong Pak. Curhat, bahasa gitu curhat. Iya. Curhat ya. Tapi ini berat banget. Lagi musim corona, para pegawai kena PHK dapat bantuan 600.000 yang didapat dari prakerja. Itu juga harus melalui seleksi yang sangat ketat. Kalau tidak lolos, ya sudah tidak bakal dapat bantuan. Sementara cari pekerjaan juga susah. Dan sekarang para pegawai dapat bantuan senilai 1,2 juta hanya harus memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bagi kami yang kena PHK nggak punya penghasilan, cari kerja susah,
dan anak perantauan lagi benar-benar nggak ada yang bantu kondisi kami. Sementara orang lain yang masih bisa kerja, punya penghasilan juga dapat bantuan dengan sangat mudah. Saya merasa sangat tidak adil dengan peraturan pemerintah. Terus kayak kami gini kalau nggak bisa makan, siapa yang nanggung, Pak? Jadi kalau PHK Iya. itu justru menjadi prioritas kita. Jadi di Dinas Tenaga Kerja itu PHK semua terdata. Kemarin yang masuk datanya 7 ribuan sudah kena PHK. Memang yang banyak sekitar 30 ribu itu dirumahkan dan PHK. Dan kabar terakhir beberapa minggu yang lalu kita cek itu sudah banyak yang kembali bekerja. Nah kalau misalnya ada yang PHK itu nggak tertampung di prakerja, kita juga udah koordinasi waktu itu. Jadi kita minta datanya ke Program Management Office-nya prakerja. Kebetulan ada dari Deputi Kantor Staf Presiden sama Kementerian Perekonomian. Kita dikasih itu datanya. Memang waktu kita cocokin datanya, kita menemukan bahwa yang diterima prakerja dengan yang kemudian data PHK yang dikelola di Snaker memang banyak yang belum masuk. Itu gelombang 1, 2, 3. Nah kita sudah minta di gelombang 4, 5 itu diutamakan yang PHK untuk dapat duluan. Karena memang mereka harus daftar sendiri gitu. Jadi nanti ini cek, harusnya sih ini udah kita respon yang seperti ini. Nah memang kita tahu bahwa ada skema juga untuk bantu pegawai yang udah ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau nggak salah gajinya di bawah 5 juta, itu mereka semua akan mendapatkan sekitar 600 ribu per bulan selama, jadi 2,4 juta dibagi 2 kali pembayaran. Nah ini memang ada banyak tujuan, salah satunya pemerintah ingin menggerakkan konsumsi karena ekonomi kita itu akan bergerak kalau konsumsi bergerak. Tapi kita udah sampaikan juga ke pemerintah pusat bahwa itu kebijakan yang bagus, tapi kita pastikan yang paling membutuhkan juga tercover dulu gitu. Jadi ada satu lagi sebenarnya bersamaan dengan ini ada bantuan untuk UMKM, namanya bantuan produktif. Jadi sama angkanya, tapi sasarannya adalah UMKM, usaha kecil, ya usaha mikro malah gitu, yang harapannya dengan dikasih itu kesulitan ekonomi mereka ketolong dalam jangka pendek dan mereka bisa hidupin lagi. Nah itu sasarannya untuk yang itu. Nah pertanyaan kalau yang PHK memang utamanya prakerja. Siapapun yang nggak dapet tuh memang harus kita kawal. Kalau benar dia prakerja, dia ke PHK gitu. Nah mungkin kalau yang informal dan dia punya usaha, nah itu bisa di kategori bantuan produktif presiden untuk UMKM. Gitu ya Pak. Sebenarnya lebih tepatnya usaha mikro aja sih sasarannya. Oke. Gitu. Tuh kan ngebul langsung otak Jadi, saya. Ya mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Memang pandemi ini pasti berdampak ke semua orang. Gak peduli backgroundnya karena virusnya sendiri kan nggak ngelihat background kita apa, pekerjaannya apa, status sosialnya apa, dan semua bisa terdampak. Ada yang terdampak dari sisi kesehatannya, ada yang terdampak dari sisi ekonominya yang sangat parah. Dan kita harus berjuang sama-sama lah pada intinya ya Mas. Jadi semua dikawal sebenarnya di semua kabupaten kota itu. Kita nyediain kalau mereka sulit daftar sendiri, ada tempat daftar yang disediain sama Disnaker gitu. Jadi mereka bisa ke kantor Dinas Tenaga Kerja atau ke kantor perwakilannya Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Di situ ada yang bantu untuk pendaftaran. Tapi kita juga udah kirim nama-nama itu ke Kementerian Tenaga Kerja supaya diprioritaskan masuk gitu datanya. Jadi harusnya tercover. Kecuali kalau dia belum terdaftar di situ, kita memang meminta segera mendaftarkan diri gitu sebagai yang terkena PHK. Jadi karena kita punya big data berbasis kependudukan, kita bisa cek tuh makanya sekian yang belum masuk gitu. Dan ternyata banyak sekali memang yang belum ke cover, yang program PHK yang belum ke cover di gelombang 1 sampai 3. Nah kita lagi nunggu nih data untuk gelombang 4 dan 5 dari pusat. Oke, ngomongin soal pekerjaan, aku lanjut ke yang selanjutnya ya. Pertanyaan gini, maaf Pak, bisakah saya ikut kerja dengan Bapak? Atau mungkin carikan saya kerja Pak? Umur sudah nggak produktif, susah cari kerjaan katanya gitu. Ya, kalau ngomong sekarang tentunya lebih sulit lagi karena lagi COVID-19. Tapi dia mau kerja sama kamu, boleh nggak? Ya pasti banyak juga yang minta demikian, nggak, mungkin tapi semua ditemuin dong. Tapi bukan, tapi gini loh, maksudnya kita punya tanggung jawab
untuk tahu posisi dia di mana, dia tinggal di mana, dia keahliannya apa, terus kita carikan lewat tenaga kerja gitu loh. Jadi dia nggak hanya terpaku, oh kalau saya nggak kerja di tempatnya Pak Wagub artinya hidup saya selesai gitu, jangan gitu. Tapi itu sebenarnya lebih ke ungkapan, lebih ke frustasi gitu karena nggak dapat pekerjaan, nyari kerja susah dan usianya sudah nggak produktif lagi. Jadi saya harus kemana? Jadi ya mungkin sudah 40 ke atas atau 50 ke atas. Saya tapi masih mungkin Instagram ya. Biasanya kan milenial Instagram. Mungkin anaknya mungkin. Sebenarnya ada sisi kasihannya juga. Ini menunjukkan bahwa situasi sekarang di masyarakat ada juga yang frustasi menghadapi pandemi seperti ini gitu, sampai frustasi udah deh Pak saya kerja sama Bapak aja gitu kan, kita nangkapnya lebih ke situ. Tapi gini, kalau misalnya seperti itu aku pengen nanya nih sama Mas Emil, untuk orang-orang di usia yang sudah tidak produktif gitu, yang sudah lebih ke senior gitu ya, apa sih yang harus dilakukan pada saat ini gitu? Jadi tapi kalau pertanyaannya mau dia mandiri, tergolong kategori mampu atau enggak. Tapi kalau dia dia sebenarnya mampu, cuman sudah pensiun gitu ya sebenarnya kita sarankan justru masuk ke entrepreneurship, masuk ke wirausaha gitu. Baru aku mau ngomong itu karena sebagai ketua tim gerak PKK ataupun Dekranasda, kadang-kadang bantuin Mas Emil, aku turun ke lapangan dan banyak sekali dari mulai pengrajin atau UMKM, IKM kecil yang kemudian dipioneer atau diciptakan oleh rekan-rekan atau masyarakat yang sudah lebih senior gitu. Jadi banyak yang alasannya kan sudah senior, sudah pensiun dari pekerjaan dan seterusnya gitu, tapi pengen tetap produktif nih, jadi nggak menyusahkan anak ataupun apa gitu, jadi tetap punya keleluasaan. Salah satu jalan yang bagus itu adalah entrepreneurship atau UKM dan IKM, dan sekarang juga banyak banget kan gitu, dari mulai keringanan meminjam modal dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya mungkin kita ada dana bergulir, tapi memang kita utamakan kemarin ke usaha-usaha yang udah stabil dulu, karena kita ingin memastikan bahwa mereka nggak mandek. Ratusan miliar loh Ibu Gubernur kemarin menyerahkan kepada UKM-UKM yang memang punya potensi untuk survive di masa pandemi ini gitu. Itu belum lagi dari program pemerintah pusat, salah satu bank BUMN aja sudah menyalurkan sekitar 12,5 triliun ke hampir 500.000 peminjam. Jadi kita pengen gerakin betul lah ekonominya gitu. Jadi banyak peluang buat siapapun untuk berwirausaha. Oke, next question. Pak, lagu Smile Again kok nggak direkam Pak? Mohon maaf, itu Smile Again lagu apa ya? Oh, dari mana ya? Itu siapa? Oh, kok tahu ya? Smile Again itu lagu yang dulu ditulis waktu Smile di Jepang. Siapa? Enggak, yang dulu itu tahun 2004 waktu itu ada tsunami. Terus kita bikin album anak-anak mahasiswa asing yang ada di Jepang. Itu Mas untuk Emil dulu kuliahnya di Jepang. Untuk charity, untuk amal. Nah, salah satu lagu yang akhirnya mereka jadikan theme song itu judulnya Smile Again. Sebenarnya melodinya itu ada temanku yang orang Filipin, si Kaiko, namanya Eric Ocampo. Hai Mas. Aku pernah ketemu. Nonton ya. Nah, dia sekarang main film tuh di Jepang tuh. Ya, Mas Kaiko. Ya, jadi dia genjreng, dia cuma bisa main gitar itu cuma itu doang. Jadi genjreng 4 chord gitu. Terus habis itu dia bilang, gimana caranya nih jadi lagu? Akhirnya kita lengkapin dari 4 chord itu gitu. Pokoknya gue pengen lagunya kayak begini lah gitu, dia bilang gitu. Ya udah dibikin, terus ya udah dibikin lagu jadi Smile Again. Oke. Jadi refnya kayak gimana Pak? Coba Pak. Let us lend a hand, let us feel their pain. Brothers, sisters of the world, let us stand as one. We can make the world smile again. Gitu kalau nggak salah gitu. Jadi bagaimana dunia bisa tersenyum lagi setelah tsunami di Samudra India. Terus keliling tuh kita ke Fukuoka, ke Osaka, perform lagu itu ke ngamen. Jadi sebelum jadi wagub dulu pernah ngamen buat dulu. charity. Oh iya benar. Ya. Dengan tujuan yang mulia ya Pak. Insya Allah. I think you can sing that too now karena kan pandemic Mas. Itu worldwide. Betul juga ya. Ntar kita kontak si Kaito dulu deh. Itu lagunya orang atau diciptain sendiri? Kita yang nyiptain, cuman
Oke. terinspirasi gembrengannya dia kan nggak enak Ih, juga. tapi hebat loh, ini stalkernya Mas Emil, stalkernya udah lama nih pasti sampai tahu lagunya Smile Again. Nah ini agak berat ya. Dan tadi aku sempat baca sebentar sebenarnya sebelum aku bacain ke Mas Emil, terus aku yang ikut mendidih Mas. Karena gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Emil, saya mohon bantuan terkait dengan pengaduan saya ke kantor tentang pernikahan siri suami saya dengan teman kantornya. Mohon keadilan untuk saya dan anak saya. Memang banyak tuh yang kadang ngaduin masalah-masalah keluarga juga gitu. Dulu aku kan nggak ngerti sama sekali mengenai birokrasi. Saya baru tahu, oh ternyata kalau ASN itu ingin bercerai memang harus ada pengetahuan atau persetujuan Mas dari atasan. Persetujuan deh. Soalnya Persetujuan. karena kan prinsip kita siapa tahu sekarang udah baikan gitu ya. Jadi nggak kita tanda tangan. Dan kalau Oh iya, beneran- enggak, aku tuh awalnya respon aku ya Masya Allah, ini kok kita disuruh ngurusin rumah tangga orang gitu, aku nggak ngerti Mas kalau itu memang nggak kepo, bukan kepo, memang bukan maksudnya aturannya. gini, aku kan nggak ngerti kalau itu tuh memang butuh persetujuan dari atasan, aku nggak ngerti kalau ASN kan seperti itu. Aku bingung, urusan kamu banyak banget ya. Melo banget sih. Banyak banget ya. Ini info kayak gini pasti udah kita terusin kalau Iya. memang itu jelas instansinya apa gitu ditanyain gitu. Jadi itu pasti ditindaklanjutin gitu. Jadi kita nggak bisa loncat ke kesimpulan tanpa ada buktinya gitu. Iya. Jadi tapi semua ada mekanismenya sih kalau udah kayak gitu. Ya mudah-mudahan Cuman masalahnya sebaiknya cepat mudah-mudahan nggak selesai banyak ya. yang kayak gitulah ya. Iya, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Dan pokoknya apapun keputusannya itu mudah-mudahan yang terbaik untuk anaknya. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak Wagub mungkin bisa membantu kami untuk membeli alat-alat sound kami. Maaf. Buat bertahan hidup, buat bayar pinjaman di bank. Oh, Kasihan ya. kasihan. Jadi Enggak, aku sekarang kan tuh- kaget kenapa aku disuruh beli soundnya. Kalau dunia event macet seperti ini dijual tak ada yang beli. Mungkin pemerintah bisa membantu kami dengan membeli alat-alat kami. Ada dua hal sih, maksudnya itu kan bisa jadi modal ya sebenarnya ya. Jadi alat-alat itu karena juga ya kita semua berharap bentar lagi bisa perlahan dibuka gitu. Kayak sekarang pernikahan juga udah boleh jalan, tapi protokol kesehatannya kan jelas gitu. Jadi Nggak, secara general nih kita kamu ada ini nggak kayak support lah atau motivasi buat teman-teman yang bergerak di bidang event atau freelancer gitu, karena memang ini dampaknya juga salah satunya ke komunitas yang freelancer dan juga Makanya, event jadi- organizer, wedding jadi gini, organizer tuh kerasa sound banget. system itu dijual karena mereka perlu bertahan hidup kan. Iya, Nah, justru- tapi kan itu aset loh Mas Justru, kalau makanya itu. ketimbang jual asetnya memang bagaimana mereka bertahan hidupnya tanpa melepas asetnya itu. Itu yang penting. Nah itu makanya kita sebenarnya ada satu bikin asetnya berguna dengan cara ini, makanya ada adaptasi kebiasaan baru. Beberapa kegiatan-kegiatan sudah tidak dilarang, tapi memang tetap protokol kesehatan. Iya. Cuman memang kemungkinan akan turun dibanding biasanya harganya atau volumenya dari acara, tapi bisa membuka sedikit keran lah gitu. Tapi yang kedua memang ada peluang-peluang lain. Ini yang kita coba dorong. Misalnya melalui Millennial Job Center, rata-rata nih teman-teman yang di sound system ini talent semua nih, gitu. Mereka sebenarnya punya capability lain selain sekedar satu bidang, mereka punya yang lain. Nah ini yang kita coba melalui Millennial Job Center. Kita komunikasi terus sama komunitas IO. Kayak kemarin tuh teman-teman komunitas IO ikut membantu waktu ada satu kantor pos besar di sini ya, di kota kita ini. Itu kemudian numpuk waktu mau ngambil bantuan tunai. Itu bahaya banget tuh, karena akhirnya mereka kan berimpit-impitan. Nah ternyata teman-teman IO itu kita bekerja sama gitu, dan mereka juga adalah istilahnya cost recovery ya gitu ya, walaupun tidak seperti ngerjain event beneran, mereka bisa menata bagaimana flow-nya sehingga nggak ada tuh desak-desakan. Dan ternyata betul begitu mereka handle, bukan hanya nggak ada desak-desakan yang biasanya selesai sore atau hampir maghrib, siang udah selesai, karena efisien banget flow-nya. Mereka udah biasa ngelakuin apa yang disebut crowd control, kontrol massa. Nah ini nanti tentunya ini kita kontak nih kayak gini, biasanya kita cari tahu dia titiknya di mana, terus apakah mereka bisa ke desa wisata atau kemana, itu yang kita petain. Karena ada 100 desa wisata juga yang dapat modal nih programnya Bu Gubernur itu. Kita untuk BUMDes wisata ada modal untuk starter ulang pasca
istilahnya pembatasan kemarin ini kan pelan-pelan udah mulai dibolehin. Iya. Oke, dari tadi serius ya ternyata ya. Aduh, kok beda banget DM-nya saya sama DM-nya Mas Emil, beda banget sih. Oke, sekarang kita ke yang ini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wagub, boleh saya kenal Bapak? Saya pernah ketemu loh dengan Bapak. Mohon dibalas ya Pak. Terus dikirimin foto. Fotonya ya, aku nggak akan tunjukin tapi aku jelaskan aja ya. Jadi fotonya Mas Emil di tengah. Tapi ini lagi jalan ceritanya. Jadi bukan foto yang memang berhenti gitu. Dia lagi jalan, Mas Emil di tengah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang lainnya. 3 dari orang tersebut pakai kopiah. Iya, lucu banget. Nah, terus di bawahnya lagi Dia bilang beliau, petunjuknya. Pak, kalau nggak ingat itu loh saya yang pakai kopiah putih. Padahal yang pakai kopiah putih ada berapa nih? Ada 4 iya. orang. Iya. Yang mana? Di manakah dia? Ini benar Pak Emil bukan sih? Gimana ya Pak? Masnya yang mana masalahnya Mas? Halo, masnya yang mana ini? Galau nggak tuh kita kali ini? Kopiah putih. Gimana? Iya. Hai Mas, kita lewat videonya aja ya. Hai, Ya, yang terima kata kasih. DM tolong diperjelas. Tolong dijelas. Thank you. Gitu. Selamat siang Pak, terima kasih Bapak sudah approve. Kami tim penggerak PKK Desa Pulau Rejo, hai, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Buat kamu kali Tulungagung. ya. Tuh kan kayaknya suka itu. Jadi aku ada juga loh Mas beberapa DM yang memang khusus untuk kamu dan juga kebalikannya nih kayaknya. Mohon bimbingan dan arahan, semoga PKK khususnya dan pada umumnya Desa Pulau Rejo untuk bisa menjadi desa yang mandiri sesuai dengan slogan desa kami yaitu Pulau Rejo Mesra, Maju, Ekonomi, Sejahtera. Terima kasih. Aduh, ini keren banget. Hai. Kita doain sama-sama ya. Apa? Dari Pulau Rejo. Pulau Rejo, Tulungagung, Pulau Rejo, Tulungagung. Kecamatan Ngantru. Top, mereka top. Ini ketua PKK-nya nih, tanggung jawabnya dia. Ya tapi kan Anda perlu Iya, bimbingan itu ya Pak. betul, maksudnya juga ya. Jangan sendiri gitu dong Pak. Mm-mm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak? SMK saya tuh belum masuk. Padahal sekolah lain udah pada masuk sekolah dari hari Minggu kemarin. Soalnya lagi iya. lagi reka adegan gitu loh ceritanya. Saya itu di PHP guru Pak. Tanggal masuknya diundur terus. Capek saya Pak, belajar dari rumah, belajar sendiri aja materi nggak ada yang masuk. Nggak ada yang jelasin, apalagi saya tuh udah kelas 12 Pak. Saya butuh praktek. Oke, sebenarnya sekarang itu Kasih semangat dulu, Mas, apapun itu pokoknya kelas semangat 12, ya Mas, kelas SMK 12. Pogalan. Memang saya ini sering ke situ dulu waktu Bupati Trenggalek. iya. Ini memang nih aduh Masya Allah deh, anak-anak yang memang di tahun ajaran ini, terutama anak yang kelas 6, terus juga kelas 9, terus kelas 12 itu paling tersiksa ya, karena memang nggak maksimal, jadi aku cuma bisa berdoa dan semangat Mas. Oke, Waktu itu kita datang ke SMK di Tulungagung juga. Jadi, memang gini, tatap muka itu belum diperbolehkan. Nah, cuman yang dilakukan adalah lab-lab itu dibuka untuk murid yang mau datang, ya. Tapi tentunya ada batasan, misalnya hanya 25% dari kapasitas, tidak diwajibkan harus datang, ya. Dan kemudian ada tutor yang bisa memberikan fasilitasi kalau dibutuhkan gitu. Jadi itu sistemnya. Jadi bukan membuka kelas lagi. Jadi memang betul untuk SMK yang praktek itu diberi kesempatan untuk mereka datang, tentunya kalau sudah penuh nggak boleh gitu ya. Dan di situ ada tutornya gitu. Jadi ini memang khusus untuk SMK sebenarnya. Nanti kita harusnya di SMK 1 Pogalan juga udah sih gitu sebenarnya untuk praktek. Oke. Wow. Semangat deh Mas. Tapi udah deh. Emang dari itu, tadi. Mas. Oh Mbak. Mbak. Salah saya lihat. Mohon maaf ya SMK Mbak. 1 Pogalan. Tuh kok kamu hafal yang Mbak? Enggak juga sih. Cuman maksudnya biasanya ada Mas ada Mbak, tapi di Pogalan masih gini kan, kalau teknik mesin itu kebanyakan laki-laki itu. Iya. Ya, nah di Tapi yang Pogalan berani tuh curhat itu biasanya perempuan. jurusannya ada di jurusan misalnya tata boga dan lain. Oh, ya. jadi mayoritas perempuan. Enggak bisa dibilang mayoritas perempuan sih, tapi untuk mengasumsikan langsung itu laki-laki enggak. Iya, benar. Tapi jurusan itu juga laki-laki oke lah. Sekarang chef kan keren-keren laki-laki. Keren-keren. Wow.
Tapi kayaknya udah segitu dulu ya Mas. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi videonya jadi panjang banget. Terima kasih, ini tadinya video iseng-iseng aja. Alhamdulillah bisa Beneran kita iseng-iseng banget sih. kita bisa kerjain Mas Emil, mudah-mudahan terjawab. Tapi selain yang kita bacain di sini, nanti akan dijawab langsung sama Mas Emil atau timnya lewat DM-nya gitu. Tapi ya tadi kita udah kasih tahu juga kalau khusus untuk masyarakat Jawa Timur, kalau mau ada komplain atau curhat atau update kita dari pemerintah punya aplikasinya, Bisa punya ke webnya. aplikasi Android Jatim Cetak atau ke website Jatim Cetak. Di Google aja ketahuan tuh nanti address-nya. Jadi serius banget videonya loh, Masya Allah. Tapi yang Subasa tadi pas deh ya kita Keren sampai banget. Thank you banget semuanya. Oke, Kayaknya Subasa. videonya segini aja dulu. Thank you, see you. Sampai ketemu kapan-kapan. Sampai ketemu kapan-kapan. Assalamualaikum.